ini. Bapak harap sehat dan selalu tetap semangat ya anak-anak. Nah, hari ini kita ada ibadah. Mari kita mempersiapkan diri, siapkan hati dan pikiran anak-anak untuk lebih fokus dan konsentrasi mengikuti ibadah pada hari ini. Nah, sebelumnya mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi bersama. Kita angkat satu pujian, Mendaki Gunung Tinggi. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih dan mengucap syukur buat kenyataan Tuhan. Pada hari ini kami boleh dibangunkan kembali dengan tenaga dan semangat yang baru. Tuhan, kami akan ibadah dan berkati ibadah kami dari awal sampai selesai, sehingga apa yang kami dengarkan, renungkan pada ibadah dapat kami lakukan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, kita lanjut angkat pujian, yaitu Pekerja Kristus. Yang lebih
Sebelumnya mari kita kembali bernyanyi. Kita angkat satu pujian betapa hatiku berterima kasih. Oke, shalom, selamat pagi anak-anak. Anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap semuanya anak-anak selalu sehat. Ya anak-anak, hari ini kita mau membahas satu tema untuk ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu terdapat di 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8. Jika anak-anak mempunyai Alkitab, nanti kita bisa baca secara bersama-sama. Ya, namun sebelum kita melanjutkan
mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Anak-anak boleh duduk dengan tenang. Anak-anak lipat tangannya, tundukkan kepalanya, misalkan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas segala kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih juga atas segala nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada saat ini. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Bantulah kami, beri kami hati dan pikiran yang hanya untuk tertuju kepadamu, sehingga kami dapat menarik kesimpulan dari semua pembacaan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita mau membaca di 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8. Ya, di sini Miss kasih tema Walk with Jesus. Oke? Oke, anak-anak, kalau ada Alkitabnya, anak-anak boleh siapkan Alkitabnya, kemudian buka di 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8. Oke, ini juga ada di sini di slide, nanti anak-anak bisa baca di rumah, dan Miss membaca dari sini, kita baca secara bersama-sama. Oke? 1 Petrus 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Ayat yang ke-6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku akan meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ayatnya yang ke-7, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ayat yang ke-8, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ya, demikian pembacaan ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Misalkan membahas yang pertama yaitu apa itu batu penjuru. Ya, di dalam pembacaan kita tadi itu ada yang terselip di situ adalah batu penjuru. Anak-anak tahu apakah itu batu penjuru? Ya. Ada yang tahu? Ya. Batu penjuru itu adalah sebuah batu yang terpilih, yaitu batu yang mahal dibandingkan dengan batu-batu yang lain. Contohnya, misalnya itu anak-anak pernah melihat batu permata, ya, biasanya lihat di gambar aja ya. Batu permata itu adalah batu yang sangat mahal, gitu ya. Batu yang orang semuanya mau memilikinya, tetapi tidak mudah untuk memilikinya. Begitu juga dengan batu penjuru. Batu penjuru adalah batu yang terpilih, kemudian batu yang mahal, batu yang sangat berharga. Ya, kemudian apa itu batu sandungan? Anak-anak tahu apa itu batu sandungan? Anak-anak pernah mendengar kata sandungan, gitu ya? Jadi batu sandungan itu adalah sebuah batu atau dalam hal ini kiasan atau sebuah perilaku atau tingkah laku yang membuat orang lain jatuh, gitu ya. Jatuh artinya batu sandungan. Ketika kita melewati batu tersebut kemudian tersandung, apa yang akan terjadi? Kita akan terjatuh. Ya, hari ini kita mau membahas antara dua itu, yaitu batu penjuru dan batu sandungan. Oke, di dalam bacaan firman Tuhan hari ini ada dua tadi ya yang mau kita bahas, yaitu batu penjuru dan batu sandungan. Anak-anak, ketika anak-anak mau memilih batu penjuru atau batu sandungan. Tadi batu penjuru itu adalah batu yang sangat mahal,
batu yang terpilih di antara batu-batu yang lainnya. Kemudian batu sandungan ini adalah batu yang membuat kita itu terjatuh, terluka, begitu ya. Pasti di antara kita semuanya ini kita akan memilih batu penjuru. Itu batu yang sangat mahal, yang sangat berharga, batu yang paling berkilau, begitu ya, batu yang paling bagus di antara batu-batu yang lain. Ya, jadi banyak kita akan memilih batu penjuru. Oke, nanti kalau misalnya Miss juga disuruh memilih batu penjuru atau batu sandungan, dan Miss akan memilih batu penjuru, begitu ya. Artinya batu yang sangat mahal, yang semua orang ingin memilikinya. Oke, jadi dalam bacaan kita hari ini adalah mengenai tentang Tuhan Yesus yang sebagai batu hidup atau batu yang mahal. Jadi batu penjuru di sini di dalam cerita Alkitab kita yang sudah kita baca tadi adalah Tuhan Yesus sendiri adalah satu-satunya sebagai batu penjuru. Ya, artinya Yesus itu adalah seseorang atau salah satu yang tak ternilai, yang mahal sekali harganya, yang tidak dapat diharga, begitu ya. Jadi di sini Tuhan Yesus mengalami dua sisi yang berbeda, yaitu dia dibuang oleh manusia pada saat itu, kemudian Allah sendiri memilih dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itu banyak orang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi Allah membuktikan bahwa Yesus sendiri adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Oke, ketika anak-anak sudah menerima Yesus di dalam hati anak-anak, jadikan Tuhan Yesus adalah sebagai batu penjuru atau tujuan utama kita, yang artinya kita harus hidup seperti Kristus dan meneladani hidup sepenuhnya, hidup Dia sepenuhnya. Ya, bagaimana caranya? Yaitu kita harus rajin beribadah, kemudian membaca kitab suci, kemudian menghormati orang tua, dan melakukan hal-hal yang baik semuanya. Jadi itu adalah hidup seturut dengan apa yang Tuhan Yesus mau kepada kita. Oke. Ketika misalnya kita melihat misalnya ada sebuah bangunan yang megah, itu pertama-tama adalah ada kegiatan atau acara, yaitu peletakan batu pertama. Jadi biasanya itu ada acara peletakan batu pertama oleh seseorang, misalnya untuk membangun gedung sekolah atau gedung apapun yang besar-besar, itu biasanya ada acara peletakan batu pertama. Yaitu manfaatnya apa? Itu manfaatnya adalah untuk patokan atau memberi arah bagaimana suatu bangunan itu harus dibangun. Jadi batu itu adalah batu yang menjadi patokan bagaimana nanti arah bangunan itu harus dibangun, begitu ya. Begitu juga dengan batu penjuru, artinya batu penjuru itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang juga sama manfaatnya, yaitu sebagai patokan yang memberi arah dan tujuan yang baik dalam hidup kita. Jadi ketika anak-anak sudah meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah sebagai batu penjuru, percayalah bahwa hidup anak-anak, hidup Miss tidak akan sia-sia. Jadi hidup anak-anak akan Tuhan pelihara. Begitu juga dengan masa depan anak-anak. Jadi tidak perlu khawatir dengan masa depan kalau anak-anak sudah mengenal Tuhan Yesus, begitu ya. Jadi kita mau hidup bersama Tuhan, kita mau menjadikan yang terbaik, kita mau melakukan yang terbaik, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke. Kita juga harus menjadi batu penjuru meskipun kita tidak sama seperti Tuhan.
Tuhan Yesus itu adalah segala dasar dari semuanya. Tapi hidup kita harus menunjukkan hidup yang benar. Ya, kesalahan besar jika misalnya anak-anak rajin beribadah, tetapi tidak sesuai dengan perilaku anak-anak. Misalnya ketika setelah beribadah, nanti di luar sudah ngomong hal-hal yang tidak baik atau melakukan hal-hal yang tidak baik, itu sama juga dengan percuma. Jadi iman yang kita percayai dan perbuatan itu harus balance, harus sesuai, harus seimbang. Begitu ya, itu yang Tuhan mau bagi kita. Ya, begitu. Juga sudah tertulis bahwa Tuhan Yesus adalah sebagai batu penjuru, artinya batu yang mahal bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi dia adalah satu-satunya batu yang terbaik. Ya. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, maka Tuhan Yesus sendiri menjadi batu sandungan. Ya, batu sandungan adalah apa tadi? Batu yang menyebabkan orang lain terjatuh. Ya. Yang artinya mengikut Tuhan itu katanya sia-sia, kemudian tidak akan masuk surga. Banyak yang beranggapan seperti itu. Memang mengikut Tuhan itu tidak mudah. Misalnya anak-anak pada hari Minggu, harusnya ini hari berlibur, kok hari ini bangun pagi, kemudian harus beribadah, mengikuti sekolah minggu. Tetapi ingat anak-anak, semua hal baik yang kamu lakukan itu di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang sia-sia. Karena Tuhan itu, Tuhan sendiri adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi, cuma Tuhan Yesus adalah satu-satunya tiket untuk kita masuk ke dalam surga. Jadi dari kamu lahir sampai nanti kamu tidak ada di dunia ini, Tuhan Yesus tetap menjaga kamu sampai di kehidupan yang kekal. Begitu ya. Jadi kita juga perlu menjadi batu sandungan. Jadi batu sandungan itu adalah batu yang membuat orang terjatuh, gitu ya. Tapi kita juga perlu menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kenapa gitu ya? Tadi kan batu sandungan itu adalah batu yang membuat orang jatuh. Kok kita harus menjadi batu sandungan? Ya di sini batu sandungan ini bahwa kita harus membuktikan kepada orang-orang gitu ya, bahwa kehidupan yang benar menurut firman Tuhan di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi contohnya misalnya kalau ada anak-anak, ketika anak-anak melihat di kelas pada saat mengikuti ulangan ada anak yang menyontek begitu ya. Jadi kita apakah kita perlu ikut-ikutan atau bagaimana? Jadi ketika kita melihat hal yang tidak baik di depan mata kita, sebaiknya kita jangan seperti itu. Begitu ya. Begitu juga hal-hal yang tidak baik semuanya kita tidak boleh seperti itu. Jadi tugas kita sebagai batu sandungan bagi mereka, sehingga mereka yang terjatuh kemudian bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, kita perlu menjadi batu sandungan dengan penuh kasih, dengan harapan agar semua orang yang terjatuh ke dalam dosa dapat diselamatkan. Tentu sambil menjaga diri kita juga supaya kita tidak tersandung dan tersesat. Oleh karena itu, jangan berpikir bahwa kita harus menjadi batu penjuru, tetapi kita juga harus menjadi batu sandungan. Sehingga kita akan menjadi batu penjuru bagi mereka yang percaya dan batu sandungan bagi mereka yang belum percaya atau yang terjatuh ke dalam dosa. Oke, jadi anak-anak, firman Tuhan hari ini adalah mengajarkan kita untuk selalu hidup seturut dengan Tuhan, yaitu berjalan dengan Tuhan Yesus. Anak-anak
hidup anak-anak tidak akan sia-sia. Masa depan anak juga tidak akan sia-sia. Oke, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi anak-anak untuk anak-anak bisa melakukan semua hal-hal baik di kehidupan anak-anak. Oke, hari ini kita terima kasih anak-anak sudah mendengarkan. Kita mau tutup ke dalam doa. Anak-anak kembali lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Beri kami hati seperti hati Tuhan, beri kami perilaku, tingkah laku yang baik kepada setiap apa yang kami lakukan. Tegur kami Tuhan apabila jika perilaku tingkah laku kami tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan mengikuti setiap kegiatan kami. Kau lindungi dari awal hingga nanti, semoga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semangat selalu jaga kesehatan, dan selamat belajar. Terima kasih anak-anak, bye-bye. Baik anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kiranya apa yang sudah kita ikuti, anak-anak dapat menangkap dan memahami apa yang Baik anak-anak, sekarang kita telah selesai ibadah pada hari ini. Kita akan tutup ibadah kita, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kembali berterima kasih dan mengucap syukur. Tuhan boleh memberkati ibadah kami hingga selesai. Kiranya ibadah kami hari ini, apa yang dibawakan oleh Ibu